Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 193. Jalan malam. Kita jalan-jalan, ajak Johan. Boleh? Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. Aku diajak ya, Randi memandang ayahnya. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Randi senang ketika ayahnya mengikut sertakan dirinya. Nenek dan kakek apa enggak diajak ya? Tanya Randi. Kalau sudah malam, nenek dan kakek istirahat. Mereka sudah tua, jadi fisiknya sudah tidak kuat lagi, jelas Johan. Randi memahami kondisi kakek dan juga neneknya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Ia beranjak dari duduknya dan berjalan dengan memegang tangan ibunya. Kamu sudah dewasa, tapi tetap saja manja bila bersama ibumu. Johan merasa cemburu. Ia berjalan di sebelah Nina tanpa boleh memegang tangan Nina. Sedangkan Randi dengan sengaja memamerkan kemesraannya bersama dengan ibunya. Walaupun aku sudah dewasa, tapi aku anak ibu. Sedangkan ayah masih menjadi calon suami ibuku. Randi tersenyum dan memegang tangan ibunya. Nina tertawa dan menutup mulutnya ketika mendengar ucapan Randi kepada ayahnya. Johan menelan air ludahnya yang terasa kering ketika mendengar sindiran putranya yang nyata. Ia diam tanpa bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya. Bila nanti ibumu sudah menjadi istri ayah, jangan harap pegang-pegang, Johan berkata dalam hati. Saat ini ia harus mengalah dengan putranya. Aku aja yang bawa mobil ya, biar aku hafal jalan di sini, Rani berkata ketika sudah berada di halaman depan. Malam ini dirinya ingin bersama dengan kedua orang tuanya tanpa memakai supir pribadi. Boleh, jawab Johan. Johan bukakan pintu mobil untuk calon istrinya. Dengan gaya hormatnya, Johan persilakan Nina untuk masuk ke dalam mobil. Silakan masuk, sayang. Johan tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya dan tidak pernah malu untuk menunjukkan cintanya kepada Nina, meskipun di depan putranya. Nina hanya tersenyum ketika melihat sikap calon suaminya. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang. Nina mengurut keningnya ketika melihat Johan yang duduk di sampingnya. Ayah duduk di depan dong, sama aku. Aku ini anak ayah, bukan supir ayah, protes Randi. Johan menelan air ludahnya ketika benar ucapan putranya. Nggak ada pengertian ini anak, batin Johan. Iya mas, duduk depan sama Randi. Lagi Randi belum tahu jalan-jalan di sini. Nina ikut menimpali. Ya sudah, mas duduk depan aja. Johan tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya. Nina tersenyum geli setiap kali melihat tingkah genit calon suaminya. Johan sudah terlihat seperti om-om genit di matanya. Randi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat sikap ayahnya yang sedang dimabuk cinta. Ayahnya selalu saja ingin dekat dengan ibunya setiap saat. Kenapa sih kamu gak kasih ayah sedikit kesempatan untuk bermesra sama ibu kamu? Johan sedikit berbisik di telinga Randi. Ayah harus sabar, belum halal. Randi menjalankan mobilnya. Johan menggarukkan kepalanya ketika mendengar ucapan putranya. Selama Nina berada di Surabaya, Johan tidak diberi kesempatan oleh putranya untuk berduaan dengan Nina. Randi selalu saja menjadi nyamuk pengganggu. Kita ini mau kemana ya? Randi tersenyum pada wajah ayahnya yang duduk di sampingnya. Adik mau duduk di tepi laut, pemandangannya sangat indah di saat malam hari. Johan muter kepalanya dan memandang Nina yang duduk di kursi penumpang. Mau mas, jawab Nina tanpa berpikir. Surabaya North Quay. Johan beritahu tempat tujuan yang akan dijadikannya tempat bersantai. Ini lurus atau belok ya? Lurus saja, jawab Johan sebagai penunjuk arah.
Randi mengikuti instruksi yang diberikan oleh ayahnya. Selama di perjalanan, ia begitu sangat asik mengobrol dengan ayah dan ibunya. Johan dengan sengaja membawa Randi dan juga calon istrinya untuk bersantai dan menikmati wisata malam di Surabaya. Randi berhentikan mobilnya di parkiran yang memang disediakan untuk pengunjung yang ingin menikmati wisata malam di Surabaya North Quay. Pemandangan di sini sangat bagus sekali, Mas, Nina berkata ketika sudah turun dari dalam mobil bersama dengan Johan. Nina memandang kagum tempat wisata saat ini didatanginya. Begitu ramai pengunjung yang datang untuk menikmati suasana malam di tepi laut dan memandang keindahan jembatan Suramadu dari kejauhan. Iya, di sini tempatnya begitu sangat nyaman, romantis juga, Johan berbisik di telinga Nina. Nina hanya diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Johan. Tempatnya sangat bagus ya, Bu. Randi baru turun dari mobil dan berdiri di samping ibunya. Iya, ibu suka, jawab Nina dengan tersenyum. Besok kita akan sering-sering ke sini, Bu. Randi tersenyum. Ia memandang ke arah jembatan. Lampu jembatan warna-warni begitu sangat indah terlihat dari kejauhan. Ayo, kita menikmati kuliner Surabaya, ajak Johan. Tapi Nina sudah makan, Mas. Nina memiliki kebiasaan tidak bisa makan lagi setelah makan malam. Ia terpaksa harus menolak ajakan calon suaminya karena memang perutnya tidak mampu lagi untuk diisi. Ibu nggak akan mau lagi makan makanan yang berat ya kalau sudah makan malam, jelas Randi. Bagaimana kalau kita makan jagung bakar saja dan juga pisang bakar? Johan memberikan penawaran. Nina mau, Mas. Nina tersenyum. Berada di tepi laut dan merasakan udara sejuk di saat malam hari seperti ini, dan ingin menikmati santapan yang panas seperti jagung bakar. Aku ingin menikmati kuliner ya, pintar Randi. Hahaha, kita satu selera. Bagaimana kalau kita makan rawon daging sapi? Johan menepuk pundak putranya. Boleh ya, jawab Randi. Ibu tunggu di sini ya. Aku pesan dulu sama ayah. Iya, jawab Nina yang milih duduk di kursi plastik yang disediakan oleh pedagang. Kursi ini mengarah ke laut. Nina tersenyum saat melihat ayah dan anaknya yang berjalan bersama. Rasa bahagia seperti ini tidak pernah dimimpikannya. Randi dan Johan pergi memesan makanannya. Mereka duduk di kursi yang berada di sebelah kiri dan juga kanan Nina. Sebentar lagi diantar. Johan tersenyum memandang Nina. Iya, Mas, di sini banyak kapal pesiar ya, Mas. Pelabuhan di sini sudah menjadi arus kapal internasional. Makanya ada kapal-kapal besar dari berbagai negara yang melintas di sini. Johan tersenyum dan menunjukkan kapal besar yang melintas. Oh, mulut Nina membulat. Mereka menghentikan obrolannya ketika pelayan datang dengan membawakan pesanannya. Randi dan Johan menikmati rawon daging sapinya. Rawon merupakan makanan khas Surabaya. Bila sudah datang ke kota ini, sudah pasti akan mencari rawon yang begitu sangat menggugah selera tersebut. Nina hanya duduk sambil menikmati jagung bakarnya. Ibu mau? Enak, Bu. Randi mengarahkan sendok berisi daging dan kuah rawon yang dibuatnya sedikit pedas ke mulut ibunya. Nina tersenyum dan memasukkan sendok itu ke mulutnya. Iya, enak. Punya Mas juga enak deh. Dia mengarahkan sendok ke mulut Nina. Sama aja kok, Mas. Nina menggelengkan kepalanya. Beda sayang, ayo dicoba. Nina menggelengkan kepalanya. Ia malu ketika Randi melihatnya. Ayolah sayang, dicicipi, enak. Johan membujuk Nina. Nggak mau, tolak Nina. Tangan Mas pegel sayang. Johan tetap terus memaksa calon istrinya untuk memakan yang disuapinya. Johan sangat malu terhadap Randi. Bila ia gagal menyuapi Nina, putranya pasti akan mentertawakannya. Randi yang duduk di depan ibunya dan juga ayahnya hanya diam dan mengamati tingkah lucu ayah dan ibunya.